Ketegangan Rusia dengan NATO kembali meningkat tajam setelah Vladimir Putin menuduh Finlandia diam-diam memiliki ambisi terhadap wilayah Rusia pasca bergabung dengan aliansi Barat tersebut. Di tengah memanasnya hubungan itu, Moskow juga terus menegaskan bahwa perang di Ukraina bukan lagi sekadar konflik dengan Kiev, melainkan konfrontasi langsung melawan persenjataan NATO. Dan klaim itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia berkali-kali memamerkan deretan senjata barat yang berhasil mereka sita di medan perang Ukraina. Mulai dari rudal anti-tank, kendaraan lapis baja, hingga sistem tempur canggih buatan Amerika dan Eropa kini jatuh ke tangan Moskow. Pertanyaannya sekarang, senjata apa saja dari NATO yang berhasil disita Rusia di Ukraina? Yang satu ini dikenal sebagai salah satu kendaraan tempur paling mematikan yang pernah dikirim NATO ke Ukraina, CEV-9040 buatan Swedia. Kendaraan lapis baja ini bukan sekadar IFV biasa. Varian CV-9040C yang dikirim ke medan perang sudah dimodifikasi khusus untuk menghadapi ancaman berat, mulai dari ranjau darat hingga serangan balistik, dengan meriam otomatis 40 mm yang sangat kuat. Kendaraan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung serangan darat modern Ukraina, terutama di medan berat seperti hutan dan wilayah bersalju. Namun realitas perang berkata lain. Di garis depan, ancaman tidak selalu datang dari tank atau artileri besar. Salah satu unit CEV-9040 dilaporkan lumpuh setelah menghantam ranjau saat bergerak di wilayah Kursk. Dalam situasi perang aktif, kendaraan yang berhenti di tengah medan tempur praktis berubah menjadi sasaran empuk. Yang lebih mengejutkan, beberapa unit CEV-9040 akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Tidak hanya disita, sebagian bahkan diperbaiki dan dilaporkan kembali digunakan oleh pasukan Rusia, termasuk unit lintas udara. Situasi ini menjadi ironi besar bagi Barat. Kendaraan tempur elit yang awalnya dikirim untuk memperkuat Ukraina justru berakhir dipakai oleh lawan mereka sendiri. Kalau bicara soal senjata NATO yang jatuh ke tangan Rusia, banyak orang langsung membayangkan tank atau kendaraan lapis baja besar. Padahal salah satu sistem yang paling penting justru datang dari sesuatu yang jarang terlihat di garis depan. Radar RPS-42 buatan Israel. Sistem ini dikirim ke Ukraina lewat Lituania dan menjadi bagian dari proyek besar modernisasi pertahanan udara Ukraina oleh negara-negara NATO. Nilainya tidak murah. Satu unit radar ini diperkirakan mencapai sekitar 1 juta euro atau hampir 20 miliar rupiah. Keunggulan utamanya ada pada kemampuan mendeteksi ancaman kecil yang sulit dilihat radar biasa, terutama drone. Di tengah perang Ukraina yang semakin dipenuhi UAV dan drone kamikaze, RPS-42 berperan seperti sistem peringatan dini yang memberi pasukan Ukraina beberapa detik ekstra untuk bereaksi sebelum serangan datang. Dalam perang modern, beberapa detik itu bisa menentukan hidup dan mati. Namun ada satu masalah besar. Untuk menemukan target, radar harus terus berbicara lewat pancaran elektromagnetik. Dan setiap pancaran berarti meninggalkan jejak. Operator Ukraina akhirnya dipaksa memainkan taktik hit and run. Radar dinyalakan sebentar, lalu dimatikan kembali sebelum terlacak. Tetapi Rusia mulai memanfaatkan kelemahan itu. Drone pengintai Zala Z-16 digunakan untuk memburu sumber sinyal elektronik di medan perang. Setelah posisi radar diketahui, drone Lancet langsung dikirim sebagai senjata pemburu. Dalam beberapa kasus, serangan bahkan dipadukan dengan artileri dan jet tempur agar target benar-benar dihancurkan. Moskow mengklaim sejumlah radar RPS-42 berhasil dilumpuhkan di kawasan Donbas. Dan itu memperlihatkan satu kenyataan penting di perang modern. Bahkan sistem canggih bernilai miliaran rupiah pun tetap bisa tumbang oleh kombinasi drone murah dan perburuan elektronik yang tepat. Setelah sejumlah CEV-9040 mulai mengalami kerugian di medan tempur, Swedia memutuskan mengirim aset yang jauh lebih berat ke Ukraina, Stridsvagn 122.
Tank ini merupakan versi khusus Leopard 2A5 yang dimodifikasi untuk kebutuhan militer Swedia. Perlindungan lapis bajanya diperkuat, sistem pertahanannya ditingkatkan, dan meriam 120 mm-nya dirancang untuk menghadapi duel berat di garis depan. Sekitar 10 unit dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer barat. Perannya bukan sekadar pendukung tetapi menjadi ujung tombak serangan darat Ukraina. Jika CEV 9040 bertugas membawa pasukan dan memberi dukungan tembakan, maka Stridsvagn 122 diproyeksikan sebagai pemukul utama dalam operasi ofensif. Namun medan perang Ukraina kembali menunjukkan kenyataan pahit. Di wilayah Kursk, satu unit Stridsvagn 122 dilaporkan hancur setelah terkena serangan drone. Peristiwa itu kembali memperlihatkan bagaimana ancaman murah seperti drone FPV mampu mengganggu, bahkan menghancurkan tank modern bernilai jutaan dolar. Rusia kemudian mengklaim beberapa unit berhasil dilumpuhkan, bahkan ada yang direbut dalam kondisi masih cukup utuh. Di balik pergerakan tank-tank berat itu, ada kendaraan lain yang jarang mendapat sorotan, tetapi punya peran penting di garis depan. Husky TSV buatan Inggris. Kendaraan lapis baja ringan ini dirancang untuk mobilitas tinggi dan perlindungan terhadap ranjau, terutama dalam operasi logistik dan patroli di wilayah berbahaya. Di Ukraina, Husky digunakan untuk banyak tugas, mulai dari mengangkut pasukan, membawa suplai, hingga mengevakuasi korban dari area tempur. Bentuknya yang lebih ringan membuat kendaraan ini mampu bergerak cepat di medan sulit. Tetapi seperti kebanyakan kendaraan ringan, perlindungannya tetap terbatas ketika menghadapi ledakan besar atau artileri berat. Beberapa unit Husky dilaporkan hancur akibat ranjau dan serangan artileri Rusia. Dalam beberapa kasus, ledakan dari bawah kendaraan cukup untuk merusak struktur utama dan membuatnya tidak bisa digunakan lagi. Salah satu momen paling menarik terjadi ketika pasukan Rusia menemukan sebuah Husky yang ditinggalkan di area ladang ranjau Ukraina. Kendaraan itu diduga rusak dan tidak dapat bergerak, tetapi masih dalam kondisi relatif utuh. Karena jumlahnya tidak banyak, Husky yang jatuh ke tangan Rusia langsung dianggap sebagai trofi perang yang cukup langka. Selain kendaraan ringan seperti Husky, Inggris juga mengirim Mastiff PPV ke Ukraina. Kendaraan lapis baja beroda 6 ini dibuat untuk menghadapi medan paling berbahaya, terutama ancaman ranjau dan serangan langsung di garis depan. Dengan bodi besar dan armor tebal, Mastiff dirancang agar pasukan di dalamnya tetap bertahan, bahkan saat terkena ledakan keras. Namun perang di Ukraina memperlihatkan bahwa kendaraan berat pun tetap memiliki titik lemah. Serangan drone FPV, artileri, dan ranjau darat menciptakan ancaman berlapis yang sulit dihindari. Dalam beberapa laporan, Mastiff disebut rusak parah setelah terkena ledakan sebelum akhirnya ditinggalkan awaknya karena situasi tempur yang memburuk. Salah satu unit bahkan dilaporkan jatuh ke tangan Rusia di sekitar Novodonetsk dalam kondisi belum sepenuhnya hancur. Kalau tadi ancamannya datang dari darat, kali ini serangan bergerak dari langit. Amerika Serikat mengirim ATACMS untuk memberi Ukraina kemampuan menghantam target jauh di belakang garis Rusia. Rudal ini dipakai untuk menyerang depot logistik, pangkalan militer, hingga pusat komando penting. Dalam salah satu operasi ke wilayah Bryansk, Ukraina dilaporkan meluncurkan 6 ATACMS sekaligus. Tetapi Rusia mengklaim sebagian besar berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Yang menarik, sisa rudal yang jatuh justru memberi keuntungan baru bagi Moskow. Beberapa puing ditemukan dalam kondisi relatif utuh dan disebut memungkinkan Rusia mempelajari komponen penting dari sistem panduan ATACMS. Dari sini, mereka berpotensi memahami pola navigasi hingga karakteristik penerbangan rudal tersebut. Dalam perang modern, mendapatkan teknologi lawan kadang bisa sama berharganya dengan memenangkan pertempuran itu sendiri.
Selain tank dan kendaraan lapis baja, Rusia juga mulai memburu drone-drone serang barat yang digunakan Ukraina di garis depan. Salah satu yang dilaporkan berhasil dijatuhkan adalah drone tipe Hornet. Dari unit yang ditemukan, Rusia mengklaim drone itu membawa hulu ledak MOA 400 seberat sekitar 4 kg. Cukup kuat untuk menghancurkan kendaraan ringan atau posisi infanteri di medan tempur. Hornet digunakan sebagai drone kamikaze untuk menyerang target secara presisi dalam jarak dekat hingga menengah. Dalam operasi tempur, drone ini biasanya diarahkan ke kendaraan lapis baja ringan, bunker, atau titik pertahanan yang sulit dijangkau artileri biasa. Tetapi seperti banyak UAV lain di perang Ukraina, Hornet tetap punya kelemahan besar. Gangguan elektronik, pertahanan udara, bahkan tembakan dari darat bisa membuat drone ini gagal mencapai sasaran. Salah satu insiden pada awal Mei dilaporkan terjadi di sekitar Mariupol, ketika Hornet gagal menghantam target dan akhirnya jatuh sebelum mencapai titik serangan. Peristiwa itu kembali menunjukkan bahwa bahkan senjata presisi modern pun tidak selalu bekerja sempurna di medan perang nyata. Meski banyak senjata barat dihancurkan atau direbut Rusia, aliran bantuan militer ke Ukraina tetap berjalan. Amerika Serikat baru-baru ini kembali mengirim paket bantuan senilai $400 juta untuk menjaga daya tempur Ukraina di tengah perang atrisi yang semakin panjang. Di sisi lain, Uni Eropa terus memperketat tekanan ekonomi lewat paket sanksi baru terhadap sektor energi, industri militer, hingga sistem keuangan Rusia. Tetapi Moskow juga mulai beradaptasi dengan memperkuat produksi dalam negeri dan mencari jalur ekonomi alternatif. Yang paling penting, setiap peralatan barat yang jatuh ke tangan Rusia memberi peluang baru bagi mereka untuk mempelajari teknologi lawan, mulai dari drone hingga sistem presisi modern. Dan itu membuat perang di Ukraina bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga perlombaan teknologi militer yang terus berkembang di medan tempur.